Kok bisa AFF tanpa Ki Indo langsung nggak laku tau nggak, langsung turun drastis tau nggak. Bayangkan dari live streamingnya saja langsung anjlok. Ketika Thailand mundur dari tugasnya sebagai tuan rumah Piala AFF U23, hanya satu negara yang mampu menyelamatkan segalanya. Negara itu adalah Indonesia. Bukan cuma sekedar turnamen yang terancam gagal, tapi seluruh fondasi finansial AFF yang nyaris runtuh. Sponsor mulai resah, media penyiaran menolak membeli hak siar, tiket tak terjual, merchandise menumpuk tanpa peminat. Tanpa Indonesia di panggung utama Piala AFF, hanyalah panggung kosong sunyi, mati tak bernyawa. Disebut-sebut tak punya duit, Thailand mundur dari tuan rumah Piala AFF 2025. Thailand yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 secara mengejutkan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai tuan rumah. Keputusan ini semakin menguatkan dugaan bahwa faktor finansial menjadi salah satu alasan utama di balik mundurnya negara gajah putih tersebut. Federasi Sepak Bola ASEAN AFF akhirnya menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah yang baru di Piala AFF U23 2025 menggantikan Thailand, yang secara tiba-tiba menyatakan mundur dari tanggung jawab. Meski di permukaan tampak sebagai keputusan teknis biasa, namun banyak pihak percaya ada tekanan besar dan kepanikan luar biasa di balik dinding rapat. Thailand yang semula ditunjuk sebagai tuan rumah dikabarkan mundur karena kendala teknis dan keterbatasan waktu. Namun sumber yang dekat dengan lingkaran AFF menyebut ada hal yang jauh lebih besar. Tanpa Indonesia, AFF terancam merugi besar. Bukan hanya dari sisi prestis, tetapi juga secara finansial. Laporan independen dari analis industri olahraga di kawasan Asia Tenggara menyebutkan bahwa lebih dari 60 hingga 70% nilai komersial AFF datang dari pasar Indonesia. Mulai dari hak siar, sponsorship, penjualan tiket hingga merchandise, semuanya bergantung pada keterlibatan timnas Indonesia. Beberapa sponsor utama seperti perusahaan multinasional bidang telekomunikasi, perbankan dan minuman energi dilaporkan sempat mengajukan klaus khusus dalam kontrak mereka. Jika Indonesia tidak lolos atau tidak terlibat langsung dalam turnamen, maka nilai kontrak akan dikurangi, bahkan dibatalkan. Tidak ada negara lain di ASEAN yang punya daya beli dan basis supporter sebesar Indonesia. Tanpa Indonesia, AFF bukan turnamen regional, tapi hanya sekedar event komunitas. Tahukah kalian kalau siaran rating di AFF ketika pertandingan ada Indonesia meningkat hingga 400% ketimbang pertandingan yang tidak ada Indonesianya? Penjualan tiket di stadion selalu penuh, bahkan sejak hari pertama. Bandingkan dengan laga-laga negara lain yang kerap sepi penonton. AFF diyakini sadar betul bahwa jika mereka memaksakan turnamen tanpa Indonesia sebagai pusat perhatian, maka mereka akan menghadapi krisis eksistensial. Sponsor minggat, media menolak menayangkan, dan bahkan supporter di luar Indonesia pun kehilangan minat. Kenyataan pahit yang membuktikan satu hal, nilai jual AFF sepenuhnya bertumpu pada Indonesia. Dalam dunia olahraga modern, sponsor tidak hanya membeli ruang logo di jersey atau papan LED stadion. Mereka membeli akses terhadap basis massa, dan tidak ada basis massa sebesar Indonesia di Asia Tenggara. Perusahaan telekomunikasi ingin menjual paket data untuk nonton streaming pertandingan. Bank dan fintech ingin memperluas pengguna aplikasi mereka lewat promo pertandingan. Merek minuman energi dan makanan cepat saji ingin menjangkau anak muda, segmen yang paling fanatik terhadap sepak bola, dan semuanya tahu pasar terbesar mereka adalah Indonesia. Kalau bukan karena itu, alasannya kenapa AFF menunjuk Indonesia sebagai pengganti tuan rumah AFF, kenapa tidak tunjuk saja Malaysia, atau Filipina, atau Vietnam? Bahkan banyak kontrak sponsor yang memiliki klausul tersembunyi. Seperti jika timnas Indonesia tidak tampil minimal di babak semifinal, maka nilai kontrak dapat dikurangi hingga 50%. Itulah sebabnya ketika isu pengundian grup yang menjebak Indonesia mencuat, para sponsor ikut panik. Mereka tidak ingin membayar penuh untuk turnamen yang akhirnya kehilangan daya saing. Begitu timnas Garuda gugur lebih awal, menurut sumber internal AFF, ada 3 sponsor utama yang langsung mengaktifkan opsi renegosiasi saat mendengar kemungkinan Indonesia tak terlibat penuh di turnamen. Salah satu perusahaan minuman energi global yang selama ini menjadi tulang punggung dana promosi turnamen. Perusahaan telekomunikasi terkemuka di Asia Tenggara yang sudah merancang kampanye digital besar-besaran di Indonesia, bank regional asal Singapura,
yang menjadikan AFF sebagai jalan ekspansi ke pasar Indonesia. Semua kompak. Mereka mengirim pesan yang serupa tanpa Indonesia. Kami tidak melihat nilai komersial dalam turnamen ini. Bukan hanya sponsor yang bergejolak, perusahaan penyiaran dari beberapa negara termasuk Malaysia, Vietnam, dan Singapura juga menunda pembelian hak siar. Alasannya, karena berdasarkan data historis rating pertandingan tanpa Indonesia bisa anjlok hingga 80%. Bahkan ada pertandingan fase grup antar negara ASEAN yang hanya ditonton kurang dari 15.000 orang. Jumlah yang sangat kecil untuk ukuran turnamen regional. Sebaliknya, laga Indonesia bisa mencetak jutaan penonton langsung di berbagai platform. Sebagai catatan kecil, banyak media digital yang menyiarkan siaran seketika melejit karena pertandingan timnas Indonesia. Tidak peduli sebagai home atau away, sponsor ya maunya itu. AFF mau tidak mau harus mengakui kenyataan itu. Selama bertahun-tahun, Indonesia dianggap sebagai pasar yang sekedar menjadi sasaran iklan, tapi kini perannya berubah. Indonesia bukan lagi target promosi. Indonesia adalah alasan utama kenapa sponsor mau masuk. Tanpa Indonesia, turnamen kehilangan nilai jual. Tanpa Indonesia, sponsor menutup dompet mereka. Tanpa Indonesia, AFF bukan lagi mesin uang, melainkan beban finansial. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menerima mandat ini tanpa banyak selebrasi. Namun gesturnya jelas, kami tak pernah mengejar panggung, tapi kalau panggung itu sepi, tanpa kami, apa yang bisa kami lakukan? Indonesia hadir untuk menjaga semangat sepak bola ASEAN tetap bernyawa. Erick dengan tegas, Indonesia dijadwalkan menyelenggarakan turnamen ini di dua kota besar Jakarta dan Surabaya pada Juli 2025. Pemerintah pusat dan daerah dikabarkan langsung turun tangan untuk mendukung penyelenggaraan. Karena ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah bentuk diplomasi olahraga Indonesia. Dan sekaligus pernyataan bahwa Garuda bukan hanya peserta, tapi pondasi sepak bola regional. Di balik keputusan ini, publik makin yakin AFF membutuhkan Indonesia lebih dari yang terlihat. Indonesia bukan hanya negara anggota, ia adalah jantung ekonomi, wajah komersial, dan denyut semangat kompetisi di ASEAN. ASEAN tanpa Indonesia, Piala AFF U23, bukanlah turnamen yang utuh. Ia hanyalah sisa panggung yang kosong, menunggu siapapun yang mampu menghidupkannya kembali. Dan kali ini, lagi-lagi jawabannya adalah Indonesia.